Di konten-konten sebelumnya, kita udah bahas mulai dari pengenalan materialisme sampai dengan konsep dasar materialisme. Nah, sekarang kita bakalan bahas materialisme dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana materialisme bisa membantu kita memahami dunia? Lo pernah kepikiran nggak kenapa dua orang bisa lahir di tempat yang beda dengan kondisi hidup yang beda? Terus akhirnya punya cara berpikir juga yang beda. Apakah semua ini cuma soal takdir? Atau ada penjelasan yang lebih masuk akal? Jawabannya bisa lo temuin di materialisme. Sebuah cara berpikir yang ngejelasin dunia bukan dari mitos atau hal mistis, tapi dari fakta-fakta yang bisa kita lihat, ukur, dan buktikan. Realitas itu bisa dipahami dengan materi. Materialisme ngajarin kita kalau segala sesuatu di dunia ini, dari mulai perasaan lo sampai peradaban manusia, semuanya punya dasar fisik. Pertama, perasaan lo itu hasil dari reaksi kimia di otak. 2. Teknologi yang lo pakai sekarang itu hasil dari eksplorasi hukum-hukum fisika. 3. Sistem sosial yang ada sekarang itu terbentuk karena kondisi ekonomi dan sejarah material manusia. Gak ada yang terjadi secara mistis. Semuanya bisa dijelaskan dengan sains, ekonomi, dan sejarah material. Dari filsafat ke ilmu pengetahuan modern. Materialisme bukan cuma teori kuno. Sekarang banyak bidang ilmu yang berangkat dari prinsip materialisme. Misalnya, neuroscience, ngejelasin kesadaran manusia sebagai aktivitas otak. Terus, ada fisikalisme dalam AI, memahami kecerdasan bukan sebagai sesuatu yang mistis, tapi bisa direplikasi lewat algoritma. Lalu, ada materialisme historis, menjelaskan sejarah manusia berdasarkan ekonomi dan faktor sosial, bukan semata-mata kehendak individu. Ini semua bikin kita sadar kalau dunia bisa dipahami secara logis, bukan cuma pakai asumsi atau kepercayaan buta. Gimana materialisme bisa dipakai dalam hidup kita? Buat Gen Z, paham materialisme bisa bantu kita ngelihat dunia lebih jernih. Contohnya, bisa ngerti kenapa lo stres atau depresi. Lo jadi tahu kalau kesehatan mental itu bukan sekedar kurang ibadah atau lo kurang bersyukur, tapi juga dipengaruhi hormon dan lingkungan. Terus, lo bisa kritis terhadap narasi yang manipulatif. Kalau ada orang bilang, lo miskin karena kurang usaha, lo bisa tanya, beneran karena usaha doang? Atau ada faktor ekonomi yang lebih besar? Selanjutnya, bisa ngelihat tren teknologi lebih realistis. AI, robotik, sampai ekonomi digital berkembang bukan karena keajaiban, tapi karena ada material, algoritma, dan sumber daya yang bikin mereka bisa maju. Nah, singkatnya, materialisme adalah cara berpikir yang bikin kita memahami dunia secara objektif, bukan dengan mistisisme, tapi dengan fakta. Bukan dengan pasrah, tapi dengan analisis. Nah, menurut lo, apakah semua hal yang di dunia ini beneran bisa dijelaskan lewat materialisme? Atau masih ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan? Drop pendapat lo di komen ya, kita diskusi.